Assalamualaikum semuanya. Baiklah, kita ketemu kembali ya. Kita akan belajar kembali tentang konfigurasi elektron. Nah, setelah pada video sebelumnya kita juga pelajari konfigurasi elektron, tetapi yang berdasarkan kulit ya. Jadi elektron disusun pada tiap-tiap kulitnya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang konfigurasi elektron model mekanika kuantum. Jadi, kalau kalian perhatikan tayangan di sini bahwa pada model mekanika kuantum nanti kalian akan mempelajari ada subkulit, orbital, begitu ya. Jadi elektron-elektron nanti akan disusun pada subkulit-subkulitnya. Nah, pada model atom mekanika kuantum, elektron dalam atom itu bergerak mengelilingi inti pada tingkat energi tertentu. Nah, pada setiap atom terdiri dari subkulit yang merupakan kumpulan dari orbital. Ya, orbital itu apa? Orbital adalah tempat kebolehjadian ditemukannya elektron. Gitu ya. Jadi pada kulit itu ada subkulitnya lagi dan di situ nanti akan terdapat orbital. Nah, kemudian untuk menuliskan konfigurasi elektron yang pada subkulit itu ada aturan ya, aturan penulisan untuk menuliskan konfigurasi elektron. Yang pertama adalah asas Aufbau. Ya, jadi di sini bahwa pengisian elektron itu dimulai dari tingkat energi yang paling rendah dulu menuju ke tingkat energi yang lebih tinggi. Para siswa yang saya sayangi, coba sekarang perhatikan diagram alur dari subkulit ya. Kalian ikuti arah panah dari masing-masing itu menunjukkan tingkat energi gitu ya. Jadi alur daripada arah panah itu menunjukkan tingkat energi dari yang paling rendah terus kita ke yang paling tinggi atau yang lebih tinggi begitu ya. Coba dari diagramnya itu kalau kalian perhatikan berarti yang paling rendah adalah 1S ya. Nah, setelah 1S ikuti saja alurnya sesuai dengan arah panah. 1, 2S, 2P, 3S, 3P. Habis 3P tidak langsung isi 3D ya. Tapi 4S dulu, baru ke 3D. Habis 3D kita ngisi ke 4P, habis ke 4P kita ke 5S, begitu ya. Sesuai dengan arah panah dari alurnya itu. Nah, nanti diharapkan kalian juga harus hafal karena untuk mengisikan elektron itu harus sesuai dengan Aufbau. Jadi pengisiannya dari energi yang paling rendah dulu menuju ke yang lebih tinggi. Gitu ya. Jadi kalian ikuti alurnya sesuai dengan arah panah. Paling rendah 1S dulu. Kita isikan dulu elektron mulai dari 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S gitu ya. Ke 3D, habis 3D ngisi 4P, 5S dan seterusnya. Jadi sesuai alurnya gitu ya. Nah, subkulit S itu maksimum akan terisi 2 elektron. Subkulit P itu maksimum terisi 6 elektron. Subkulit D terisi maksimum 10 elektron dan subkulit F maksimum terisi 14 elektron. Masih ingat ya pada saat pilihan kuantum? Jadi untuk subkulit S itu kan satu orbital ya, memiliki satu orbital. Subkulit P memiliki 3 orbital. Subkulit D memiliki 5 orbital. Subkulit F memiliki 7 orbital. Nah, jadi dari masing-masing orbitalnya itu maksimum terisi 2 elektron. Ya. Karena subkulit S itu hanya punya satu orbital berarti maksimumnya 2 elektron. Subkulit P 3 orbital berarti maksimumnya 6 elektron. Subkulit D memiliki 5 orbital berarti maksimum 10 elektron. Begitu juga dengan yang F ya. Nah, aturan berikutnya adalah asas larangan Pauli. Nah, namanya saja sudah larangan. Jadi di sini tidak ada 2 elektron dalam satu orbital akan memiliki 4 bilangan kuantum yang sama gitu ya. Jadi tidak mungkin ada 4 bilangan kuantum yang sama. Kemudian
kaidah Hund ya untuk nomor 3. Bahwa pada pengisian orbital yang setingkat, elektron tidak akan membentuk pasangan dulu sebelum masing-masing orbitalnya terisi satu elektron. Ya, jadi maksudnya bahwa pada kaidah Hund itu ya, setiap orbitalnya itu harus terisi dulu satu elektron. Ya, sebelum semua orbital terisi satu elektron, maka tidak akan berpasangan. Elektron itu kan beradaannya selalu berpasangan gitu ya. Jadi diisi dulu kotak orbitalnya sampai penuh satu-satu, baru kemudian boleh berpasangan. Nah, sekarang kita akan langsung melihat contoh soalnya ya. Nah, jadi supaya lebih jelas penjelasan-penjelasan yang tadi. Nah, perhatikan pada tayangan berikut, tuliskan konfigurasi elektron atom berikut. Ya, yang pertama dulu N7. Nah, jadi elektronnya ada 7 kan? Nah, kalau pada kulit kemarin sih gampang ya, tinggal 2, 5. Nah, jadi kulit K, kulit L dan seterusnya. Nah, sekarang pada subkulit kita ulang N7 seperti tadi dikatakan bahwa energinya paling rendah dulu 1S ya. S terisi berapa? 2 elektron kan maksimum ya. Kalau masih cukup maksimum ya diisikan maksimumnya. Jadi S itu maksimum 2 maka dituliskan 2 saja karena N elektronnya ada 7 ya. Jadi di sini 1S2 membacanya begitu, bukan 1S kuadrat dan ya, tetapi 1S2, 2S2, 2P3. Nah, jadi 7 elektronnya N itu mengisinya gitu yang ditaruh di atas-atas itu elektron ya. Jadi subkulit S untuk kulit nomor 1 itu terisi 2, subkulit S untuk kulit nomor 2 terisi 2 elektron, dan subkulit P pada kulit nomor 2 terisi 3 elektron. Ya, kalau 1S, 2S, 2P-nya tadi sesuai OFPO, urut-urutannya dari energi yang paling rendah. Begitu ya. Nah, oke, sekarang perhatikan lagi yang P15. Jadi di sini ada berapa elektron? 15 elektron. Silahkan kalian susun pada subkulit. Nah, kita mulai selalu dari yang paling rendah, 1S ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, dan 3P3. Nah, coba kalian jumlahkan elektron yang ditulis di atas ya. Elektronnya 15. Jadi kita jumlah 2, 2, 6, terus 10, 2 lagi 12, terus ditambah 3, 15 ya. Nah, jadi mengisikan elektron yang ditaruh di atas subkulit itu sesuai dengan maksimumnya juga. Kalau lebih dari maksimum ya dia akan masuk ke subkulit berikutnya. Ya, tetapi pengisian pada subkulit juga harus memperhatikan urutan tingkat energi yang tadi diberi alur arah panah itu. Gitu ya. Jadi tidak boleh ngawur. Baik, nanti ada banyak atom di situ bawahnya. Kalian bisa kerjakan lagi ya di buku tugas atau buku latihannya ya. Dicoba sambil membuka-buka tayangan-tayangan sebelumnya gitu kan. Nah, nanti dicocokkan dan kalau salah bisa didiskusikan sama temannya. Nah, sekarang yang tidak kalah penting di dalam kita mempelajari konfigurasi elektron adalah menentukan kulit valensi dan juga elektron valensinya. Ya, karena nanti dengan elektron valensi maka si unsur itu bisa ditentukan letaknya di dalam sistem periode unsurnya, begitu ya. Nah, seperti halnya pada kulit kemarin, menentukan elektron valensi itu adalah elektron yang berada pada kulit yang terakhir gitu ya. Nah, untuk subkulit ini ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama, jika berakhir dengan subkulit S, maka kulit valensinya adalah NS. NS, N-nya itu kan bilangan kuantum utama ya, bisa menyatakan kulit ya, bisa di 1S, 2S, dan seterusnya. Nah, kemudian elektron valensinya adalah elektron yang berada pada NS tersebut.
gitu ya. Jadi kalau dia kulit valensinya 2s2 misalnya, maka elektron valensinya ya yang berada pada 2s berarti 2. Begitu ya. Nah, misalnya 3s1 terakhir, ya elektron valen adalah 1 karena berada di 3s tadi, gitu ya. Nah, selanjutnya yang kedua, jika berakhir pada sub kulit P, maka kulit valensinya adalah Ns dan Np. Gitu ya. Nah, elektron valensinya adalah elektron yang berada pada Ns dan Np tadi. Misalnya nih ya, seperti pada P15 tadi, perhatikan ya. Di situ ada terakhirnya kan 3P3. Nah, ini kalau berakhir dengan sub kulit P, maka kulit valensinya adalah Np, jadi 3S dan 3P. Terus elektron valensinya adalah ini elektron yang berada pada 3S dan 3P dijumlahkan. Gitu ya. Berarti 2 ditambah 3. Ada 5. Jadi elektron valensinya 5 untuk P15. Gitu ya. Nah, kemudian sekarang jika berakhir dengan sub kulit D, maka kulit valensinya adalah Ns ditambah N-1D. Nah, jadi misalkan ya berakhir dengan 3D3 misalnya. Ya. Nah, 3D3. Maka kulit valensinya kan di Ns, berarti sebelum 3D pasti ngisi 4S ya. Mesti ngisi 4S. Jadi di situ 4S dan 3D. Karena N-1 itu maksudnya N-nya 4 dikurangi 1 berarti 3. Ya. Jadi kalau Ns-nya 4S berarti N-1D-nya 3D. Nah, elektron valensinya adalah elektron yang berada pada Ns ditambah N-1D tersebut. Itu ya. Nah, jadi kalau Ns-nya tadi 4s2 dan 3d3, maka ya elektron valensinya 2 ditambah 3, 5. Gitu kan? Nah, sekarang elektron yang berada pada sud D itu juga cenderung akan lebih stabil jika mendekati setengah penuh atau penuh. Gitu ya. Nah, sub kulit D tadi jumlah maksimum berapa? 10 elektron kan? Nah, kalau seandainya ada yang berakhir 3D4 begitu ya, maka menulisnya tidak 3D4, tapi dia akan lebih stabil dengan mendekati setengah penuh ya, berarti 5. Karena D-nya kan 10. Berarti nanti 3D5 menulisnya. Gitu ya. Kalau ada yang berakhir 3D9, maka dia akan cenderung lebih stabil mendekati yang penuh. Berarti 3D10. Begitu ya, anak-anak. Nah, kalau belum istilahnya untuk bisa lebih paham, memang kalian harus berulang-ulang untuk memahami gitu ya, untuk memahami dan juga mencoba untuk berlatih. Ya, saya rasa demikian untuk pembelajaran hari ini. Besok kita lanjutkan dengan video-video berikutnya ya. Sampai jumpa, tetap semangat, selalu berlatih dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Ya, taati protokol kesehatan. Terima kasih sebelumnya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.